Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mahfud Yunus Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Tokoh Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya rindukan. Saya Ahmad Muzini Muiz sebagai moderator dan teman-teman saya Richard Zulfikar, Nafisa Rahmawati, dan Nabila Putri sebagai pemateri. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Richard Zulfikar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan biografi ulama yaitu Al-Marwardi secara singkat. Di sini Al-Marwardi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 386 Hijriah atau 975 Masehi di Basrah, Irak. Gelar Al-Mawardi diberikan kepadanya karena beliau mempunyai kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sejarah pendidikannya, pada masa-masa awal, Al-Mawardi menempuh pendidikannya di kota atau di negeri kelahirannya sendiri yaitu Basrah. Di kota tersebut, Al-Mawardi sempat mempelajari hadis dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Jabali, Abu Khalifah Al-Jumhi, Muhammad Ibnu Al-Ma'ali Al-Asdi, dan masih banyak ulama-ulama terkenal dan atau guru-guru besar beliau. Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, beliau pindah ke Baghdad dan bermukim di suatu tempat yang bernama Darb Az-Zafarani. Ini Al-Mawardi sempat belajar hadis dan fikih serta bergabung dengan Khalaqah Abu Hamid Al-Ashfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat atau ke kota lain untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian, setelah lama berkeliling di berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun terakhir. Di kota itu, ia mengajarkan hadis, menafsirkan Al-Quran, dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu. Yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang hadis, adab, yaitu sastra, nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial, dan akhlak. Hasil karya beliau yang cemerlang tersebut menjadikannya beliau menjadi seorang penulis yang terkenal. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Nafisa Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi ini mengenai karya-karya Al-Mawardi. Dari Al-Mawardi tersebut, beliau adalah penulis yang produktif dan cukup banyak karya-karya tulis yang dihasilkan dalam berbagai ilmu, mulai dari ilmu bahasa hingga sastra, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, hingga sampai ilmu ketatanegaraan. Sedangkan kitab yang cukup terkenal di Indonesia yaitu kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din, kitab mengenai tata krama tentang duniawi dan agamawi. Dan adapun secara garis besar, kitab-kitab dari karya Al-Mawardi ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang keagamaan atau bisa disebut juga ilmu fikih. Yang kedua bidang sosial politik, dan yang ketiga bidang bahasa dan kesastraan. Dari yang pertama, bidang keagamaan itu ada beberapa kitab, diantaranya kitab tafsir atau Al-Nukat wa
wa al-Uyun fi Tafsir, kitab Adab Ad-Din wa Dunya, dan kitab Al-Hawi Al-Kabir. Untuk selanjutnya, bidang sosial politik. Di bidang sosial politik itu kitabnya, contoh-contohnya ada kitab Al-Ahkam dan kitab Nasihat Al-Mulk. Sedangkan di bidang bahasa dan kesastraan itu ada kitab Nahwu yang menjelaskan tentang tata bahasa Arab, dan kitab Al-Amsal wa Al-Hikam. Untuk yang kitab yang cukup terkenal di Indonesia tadi, kitab Adab Ad-Dunya wa Din, itu termasuk dalam bidang kesastraan. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nabila Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya Nabila akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai pemikiran Al-Mawardi. Al-Mawardi sendiri merupakan pemikir besar masa kini dalam Islam. Beliau berpendapat bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena dalam agama Islam itu memuat asas-asas yang komprehensif, yang di dalamnya mengenai aspek-aspek kehidupan yang mengajarkan kita tentang moral, etika, bagaimana berpolitik, bersosial, dan juga yang terakhir, pendidikan. Yang akan kita bahas yaitu pemikiran Al-Mawardi dalam bidang pendidikan. Menurut Al-Mawardi, seorang guru harus mempersikap tawadu serta menjauhi sikap ujub. Menurut Al-Mawardi, sikap tawadu akan menimbulkan simpatik daripada anak didik, sedangkan sikap ujub akan menyebabkan guru kurang disenangi. Pada perkembangan selanjutnya, jika tawadu tersebut akan menyebabkan guru bersikap demokratis dalam menghadapi murid-muridnya. Al-Mawardi juga menegaskan tentang tugas dan peran guru sebagai pembimbing. Bimbingan dapat diartikan sebagai kegiatan memantau murid dalam perkembangannya dan arahan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam kaitan ini, Al-Mawardi mengatakan di antara kewajiban seorang guru adalah memberikan nasihat untuk membantu muridnya. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.